Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat, karunia-Nya dan kasih sayang-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi ya Abi dan Umi di Zoom Siata pada sore hari ini. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa kita sholawatkan, kita hadiahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Rabbal alamin. Baik Abi dan Umi, pertama-tama perkenalkan saya Ustazah Ingrid pada sore hari ini yang akan membawakan pertemuan kita ya, yang akan membawakan acara pada pertemuan Zoom kita sore hari ini dengan agenda sosialisasi penggunaan aplikasi Siata. Baik Abi dan Umi telah hadir di tengah-tengah kita ya, yang sama-sama kita hormati Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Syarif Sumatera Utara, Al-Ustadz Dr. Muhammad Adian Simanjuntak STMM. Yang sama-sama kita hormati telah berhadir juga di tengah-tengah kita ada Kepala Madrasah Aliyah Al-Ustadz Bajuri Sahnan SPDI. Selanjutnya yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Kepala SMP Islam Al-Azhar Syarif Sumatera Utara, Al-Ustadz Didi Rianto SPDGR. Selamat sore Ustadz. Ya, Ustazah Ingrid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Ustadz. Dan yang sudah berhadir juga di tengah-tengah kita, Abi dan Umi, ada Bapak Ismail Usman, yaitu perwakilan dari developer aplikasi Siata. Selamat sore Pak. Dan kami ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kami kepada seluruh Abi dan Umi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Dan kami juga mau nyapa-nyapa selamat sore kepada Ustadz dan Ustazah kami, guru-guru kami. Selamat sore Ustadz dan Ustazah. Terima kasih Ustadz dan Ustazah telah bergabung di pertemuan Zoom kita pada sore hari ini. Baik Abi dan Umi, langsung saja ya kita akan memasuki acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan pemaparan ataupun sosialisasi langsung dari Bapak Ismail Usman, yaitu perwakilan developer pihak Siata. Kepada Bapak Ismail Usman, kami persilakan. Ustazah Ingrid, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dari Al-Azhar. Kemudian Bapak Ibu wali santri yang sudah hadir pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi tadi ya, sosialisasi aplikasi Siata atau Sistem Informasi Al-Azhar Sumatera Utara. Jadi saya perkenalkan Ismail sebagai perwakilan dari developer yang membangun aplikasi Siata ini. Jadi, mungkin boleh ditampilkan tadi, Ustadz, tampilan awalnya. Oh, saya aja ya, Ustadz ya, dari kami aja, mungkin dari saya, biar
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Jadi aplikasi Siata ini atau Sistem Informasi Akademik Terpadu Al-Azhar Asy-Syarif adalah eh, platform berbasis online yang mana adalah salah satu bentuk layanan gitu ya dari Al-Azhar Asy-Syarif untuk kemudahan eh, atau kepraktisan begitu ya terhadap orang tua murid dalam mengakses segala macam informasi terkait dengan perkembangan anak di sekolah gitu ya. Jadi nanti di dalam aplikasi ini semuanya akan terintegrasi, akan ada di dalam aplikasi mulai dari perkembangan hafalan, perkembangan Al-Quran, perkembangan akademik, perizinan, semuanya akan ada di dalam aplikasi Siata ini. Sehingga harapannya adalah aplikasi ini dapat menjadi jembatan begitu ya atau penghubung yang akan memudahkan antara wali santri atau orang tua murid dengan sekolah gitu ya sehingga nanti kapanpun atau dimanapun ingin mengecek perkembangan dari anak nanti langsung bisa membuka aplikasi ini karena aplikasi ini basisnya online jadi data yang ada di dalamnya juga real time. Jadi anak sekolah hari ini Bapak Ibu mau ngecek di rumah hari ini juga maka yang ditampilkan sesuai dengan data pada hari tersebut karena sistemnya real time, tidak ada tunda gitu. Jadi begitu gurunya atau begitu ustadznya di sekolah menginput perolehan atau perkembangan dari anak, Bapak Ibu di rumah langsung bisa melihat perkembangannya. Jadi itu salah satu dari fungsi terkait dengan aplikasi Siata ini. Jadi untuk menampilkan gitu atau menyampaikan segala informasi yang terkait dengan anak. Dan juga, insya Allah juga di aplikasi ini juga tidak satu arah. Jadi sistemnya bukan hanya informasi yang diberikan oleh sekolah terhadap orang tua, tetapi juga ada inputan-inputan nanti dari orang tua gitu ya misalnya perizinan anak gitu nanti langsung bisa dilakukan di aplikasi ini ketika aplikasi sudah berjalan begitu ini terkait dengan aplikasi ini lebih jelasnya mungkin nanti akan ada tadi sih di jadwalnya ada sambutan dulu dari direktur tetapi ini mungkin saya dimajukan jadwalnya jadi secara sekilas gitu ya secara sekilas begitu kira-kira poin kegunaan dari aplikasi Siata ini. Saya tidak mau terlalu panjang lebar untuk penjelasan dari aplikasinya. Saya ingin mungkin langsung kita bisa praktekkan begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk akses ke dalam aplikasi gitu ya. Cara akses ke dalam aplikasi. Nah, sebelumnya aplikasi ini bisa diakses melalui banyak platform, bisa melalui handphone atau juga bisa melalui laptop atau komputer. Nah, jadi kalau handphone, kalau Android nanti bisa di-download saja di Play Store ya. Bisa di-download di Play Store, bisa masuk aja ke Play Store kemudian tinggal diketik aja Siata seperti ini. Nah, nanti akan muncul aplikasinya, nanti bisa di-download di Play Store bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone Android. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone iPhone ya, misalnya Apple gitu ya, atau yang bukan Android, nanti aksesnya melalui browser. Bisa menggunakan Google Chrome ataupun browser bawaan seperti Safari misalnya. Jadi bisa menggunakan browser. Itu juga berlaku untuk Bapak Ibu yang misalnya mau akses menggunakan komputer atau laptop. Jadi bisa menggunakan browser, nanti tinggal websitenya ya atau alamatnya itu ada di siata.id. Sama seperti ini tulisannya. Nanti tinggal ditambahkan siata.id. Jadi itu untuk aksesnya ya. Jadi yang pertama bisa tadi dari Play Store download langsung bagi yang Android atau dari browser bagi yang bukan Android atau dari laptop. Siata.id. Jadi begitu untuk aksesnya. Jadi bisa langsung dibuka. Untuk prakteknya saya mungkin akan menunjukkan melalui handphone aja. Jadi ini saya stop dulu yang dari laptop biar lebih mudah ya karena
aksesnya kan kemungkinan besar nanti akan lebih banyak diakses melalui handphone. Oke. Oke, Ustadz, ini saya belum bisa handphone saya. Ustadz, yang host minta tolong untuk yang Siata itu, Ustadz, bisa diberikan izin untuk share screen, mungkin? Ya. Baik. Nah, ini contohnya ya, kalau dari handphone Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa download langsung di Play Store. Ini misalnya saya buka Play Store. Nah, ini nanti tinggal diketik aja di atas, Siata begitu. Nanti dia akan tampil aplikasinya di paling atas. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal langsung install saja. Ini sudah ada 100 lebih download ya. Tinggal install, ini aplikasinya tidak besar, hanya beberapa MB saja. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi space ya, space HP Bapak Ibu. Jadi aplikasinya sangat kecil aja, ringan. Kemudian tinggal dibuka saja aplikasinya. Bisa langsung dari Play Store-nya atau dari Home ini kalau saya sudah mendownload begitu ya. Nah, nanti tinggal dibuka. Nah, kemudian nanti tinggal masukkan saja atau input saja username dan passwordnya. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk input username dan eh, password. Nah, username dan password insya Allah kan sudah di-share. Nah, itu ada di chat ya. Username dan passwordnya. Saya bacakan. Username-nya NIS siswa. Ya, boleh ditanyakan ke wali kelas. Username-nya NIS siswa. Boleh ditanyakan ke wali kelas ya. Boleh, itu insya Allah sudah user dan passwordnya dibagikan wali kelas. Oke, sudah berarti ya, sudah dibagikan oleh wali kelas. Nah, nanti tinggal masuk aja. Baik, saya coba masuk ya. Nah, ketika pertama kali masuk ke dalam aplikasi, nanti tampilannya langsung seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi tampilan dari aplikasinya langsung seperti ini. Nah, di atas ini langsung ada nama anak dari Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya misalnya ada lebih dari satu orang, begitu ya. Misalnya ada putranya di Al-Azhar ada 2 orang, maka untuk login ke dalam aplikasinya menggunakan 2 username ya. Jadi harus logout kemudian login ulang gitu ya. Jadi tidak dalam satu user. Jadi usernya masing-masing anak ya akan berbeda karena datanya nanti data per anak gitu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang putra putrinya ada lebih dari satu, berarti nanti akan mendapatkan username dan password juga lebih dari satu dari wali kelas tadi yang dibagikan. Kemudian di depan sini ada beberapa shortcut. Shortcut ini bisa diakses oleh Bapak Ibu, tetapi shortcut yang tersedia sekarang ini, sementara ini ya, yang tersedia di depan, ini shortcut yang khusus untuk hafalan. Ya, tahfidz artinya tahfidz ya, hafalan tahfidz. Jadi boleh dibuka aja, dipilih misalnya target hafalan. Kalau ini diklik, maka dia akan muncul nama putra-putri Bapak Ibu ya. Sini langsung nama. Nah, kemudian di sini ada rinciannya. Kalau Bapak Ibu buka, ya ada rinciannya. Rincian targetnya. Jadi target per TM artinya target setiap kali pertemuan tahfidz itu ada berapa baris atau berapa halaman di situ ada. Tenang saja. Jadi Bapak Ibu hanya bisa akses data dari putra atau putri Bapak Ibu aja. Jadi tidak bisa mengakses data yang lain ya. Jadi rahasia ini ya. Gitu. Jadi di situ ada target, berarti targetnya 5 baris kalau yang saya tampilkan itu. Kemudian ada mulai target. Mulai target berarti memulai menghafalnya itu dari juz berapa? Jadi kalau begini membacanya adalah juz 30 halaman 2 baris ketiga. Jadi seperti itu, juz 30 halaman 2 baris ketiga. Nanti di akhir periode targetnya atau di akhir semester dia akan sampai ke juz 30 halaman 8 baris 2 kalau dia mencapai target terus. Nah, jadi di situ ada rinciannya. Nah, kemudian di action bawah itu ada 2 icon gitu ya.
Ini kalau mau melihat rinciannya. Jadi semua tombol-tombolnya nanti akan sama-sama semua. Jadi insya Allah akan mudah. Jadi kalau icon warna biru itu untuk menampilkan view-nya secara sekilas gitu ya. Nah ini data lengkapnya selama 1 semester. Jadi hari apa, setornya apa, hari apa, hafalannya apa, dan hari apa, hafalannya apa. Itu untuk data hafalan. Nah, itu untuk data hafalan. Kemudian, kita kembali lagi ke depan. Sini hafalan hari ini misalnya. Hafalan hari ini artinya yang dihafalkan pada hari Bapak Ibu akses nih. Pada hari tersebut. Kemudian di atas ada jumlah hafalannya, berapa total keseluruhan hafalannya. Kemudian hafalan terakhirnya sampai mana, targetnya setiap setoran, kemudian target selanjutnya. Nah, jadi itu isinya di shortcut ya, hafalan hari ini. Evaluasi ziyadah juga ini bisa diakses. Artinya ini antara target dan pencapaian. Nah, di situ ada pewarnaan. Jadi kalau berwarna kuning berarti ini di bawah target. Nah, ini bisa menjadi evaluasi ya bagi Bapak Ibu di rumah misalnya. Kalau putra-putrinya dilihat kemudian warna kuning, nah itu perlu dievaluasi. Kenapa tidak mencapai target misalnya. Kalau warnanya hijau artinya melebihi dari target, tetapi kalau tidak ada warna atau putih berarti sesuai dengan targetnya. Nah, itu bisa dilihat juga rinciannya sama seperti tadi. Rinciannya dilihat ya, tidak tercapai misalnya ini seperti ini. Nah, begitu untuk yang evaluasi ziyadah. Evaluasi ziyadah artinya adalah evaluasi hafalan ya, penambahan hafalan. Kemudian ini ada data santri, data pengajar yang juga bisa diakses. Rekap absensi, ini rekap absensi yang untuk kelas tahfidz ya, untuk menghafal, untuk program menghafal. Kemudian persentase pencapaian target ini juga untuk yang tahfidz atau program menghafalnya. Nah, ini misalnya yang saya tunjukkan dia di bawah target tuh berapa persen, di bawah targetnya 64%. Jadi itu shortcut-shortcut yang bisa diakses langsung tanpa membuka menu. Tapi tadi saya sempat di briefing ya untuk menjelaskan terkait dengan rapot karena ini kan mau rapotan. Nah, untuk mengakses rapot di situ ada di sebelah kiri atas, itu ada menu, ada 4 kotak gitu ya. Nah, di situ ada semua menu yang bisa Bapak Ibu akses. Jadi semua menu ini sudah bisa diakses semua. Untuk rapot ada di bagian paling bawah, jadi langsung kelihatan. Di situ untuk rapot yang nanti bisa diakses untuk rapot pada semester ini. Nah, bisa dibuka. Nah, di situ nanti akan ada rapotnya. Nah, kalau yang belum ada rapotnya berarti rapotnya masih belum diupload ya oleh wali kelasnya. Mohon ditunggu, insya Allah nanti akan diupload gitu ya. Tapi kalau yang sudah diupload nanti tinggal bisa dibuka langsung di dalam di HP ya, di handphonenya ya. Nanti ini akan mendownload PDF rapotnya secara langsung. Jadi tinggal ditekan aja, nah nanti dia akan mendownload. Ya, downloading file, nah nanti dia akan membuka PDF secara langsung. Nah, seperti ini. Ini bukan rapotnya ya, saya file test ini ya. Nah, nanti kalau tampil maka nanti akan tampil rapotnya. Oke, nanti bisa kembali. Nah, ini ada rapot akademik dan rapot tahfidz. Jadi bisa dicek hasil rapot akademiknya seperti apa, hasil rapot tahfidznya seperti apa untuk semester ini. Nah, itu mungkin untuk yang semester ini ya. Untuk pembagian rapot pada semester ini langsung bisa dicek di dalam aplikasi. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk username dan passwordnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya. Ya, kalau misalnya mau lebih privasi begitu, mau mengganti password bisa. Jadi diklik aja di bagian foto profil di pojok kanan itu, kemudian masuk ke profil. Nah, kemudian di situ ada tombol untuk ganti password. Boleh diklik, kemudian tinggal di input aja password barunya atau kata sandi barunya untuk login ke dalam aplikasi. Jadi tinggal dibuat aja password baru, kemudian update. Nah, maka nanti password yang baru ini yang akan digunakan untuk Bapak Ibu login. Kemudian di bawahnya itu ada edit data. Nah, jadi Bapak Ibu bisa edit data dari putra-putri Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada data yang misalnya belum lengkap atau belum ada, nanti bisa diedit aja. Tinggal diklik edit. Nah, di situ ada nama lengkap, NIK. Nah, kalau yang sudah lengkap berarti tidak perlu diedit. Kalau masih belum lengkap misalnya atau ada yang salah boleh diedit. Nanti disimpan.
Nah, di situ ya. Jadi ini bisa diedit. Kemudian selanjutnya ini ada menu-menu yang lebih lengkap gitu ya, menu-menu yang lebih lengkap. Di sini Bapak Ibu kalau tadi yang di depan sini yang di shortcut ini itu hanya laporan-laporan, tetapi Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat laporan, bahkan Bapak Ibu bisa melihat prosesnya. Baik itu target, tadi target sama kayak di depan. Jadi misalnya di menu tahfidz, artinya ini untuk program kelas tahfidznya. Di sini ada pembagian halakoh atau pembagian kelasnya. Nah, kalau ini diklik nanti akan muncul bahwa putra putri Bapak Ibu itu ada di kelas apa. Nah, kemudian ruangannya ruangan apa, jamnya jam berapa, kemudian jumlah temennya dalam satu kelas ada berapa, itu bisa kelihatan di pembagian kelas. Kemudian di situ ada target, sama seperti tadi yang saya jelaskan di awal, target yang ada di sini. Nah, yang prosesnya adalah yang di KBM. Nah, di KBM ini adalah proses setorannya. Ini bisa dilihat absensinya, apakah putra ibu hadir atau tidak hadir, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini yang muncul, sekali lagi yang muncul hanya nama dari putra bapak ibu. Jadi tidak bisa melihat nama dari orang lain gitu ya. Nah, ini misalnya hadir, kemudian targetnya setorannya berapa halaman atau berapa baris, nilainya berapa, itu bisa langsung dilihat untuk yang program tahfidz. Sama juga untuk yang programnya tahsin ya, di tahsin ini juga bisa langsung dilihat baik itu kelasnya di pembagian halakoh targetnya. Nah, ini targetnya mulai dari jilid berapa nanti sampai jilid berapa, itu juga langsung bisa dilihat. Kemudian KBM-nya atau prosesnya juga bisa dilihat apakah hadir atau tidak, kemudian kalau hadir setornya berapa, pada hari apa, dan seterusnya. Nah, ini langsung bisa dilihat di menu sini, di menu sebelah kiri ya. Nah, kemudian ada menu akademik. Di menu akademik ini, Bapak Ibu langsung bisa melihat jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran nanti langsung ada di dalam sistem ini, langsung ada di dalam aplikasi ya. Nanti bisa dilihat hari Senin pelajarannya apa, hari Selasa apa, dan seterusnya. Itu jadi bisa langsung dilihat di aplikasi. Kemudian ada perizinan juga di sini, perizinan siswa. Nah, di sini kalau mau izin nanti bisa langsung di sini ya, ini untuk Bapak Ibu yang mau mengizinkan putra-putrinya. Nah, nanti tinggal tambah baru, kemudian izinnya judulnya apa, izin apa, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini bisa diinput langsung, mau izin berapa harinya ya, kemudian keterangan. Nah, setelah ini input izin, maka nanti akan ada notifikasi ke wali kelas. Apakah wali kelas mengizinkan atau tidak? Ketika wali kelas memberi izin, nanti Bapak Ibu di akunnya akan mendapat notifikasi juga bahwa apa keputusan wali kelasnya, apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, jadi entah ini nanti mungkin ini kebijakan dari yayasan kapan berlakunya izin melalui aplikasi, tetapi secara sistem, secara aplikasi izin sudah bisa langsung di aplikasi. Nah, ini kembali lagi tadi ke laporan tahfidz. Ini laporan tahfidz yang lebih lengkap lagi di sini. Jadi ada pencapaiannya, ada grafiknya, ada absensinya, absensi setiap harinya untuk yang program tahfidznya. Kemudian ada evaluasi sama seperti yang tadi ada di depan di shortcut. Begitu. Mungkin itu Bapak Ibu ya sementara terkait dengan aplikasi. Caranya insya Allah mudah karena menu-menunya sudah kita sesuaikan semua. Mungkin ini selanjutnya diagendakan untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu mungkin yang ada pertanyaan terkait dengan tutorial atau terkait dengan penggunaan dari aplikasi Siata ini. Silakan mungkin saya kembalikan ke Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustaz, tadi kan Umi sekaligus download aplikasi Siata, jadi Umi lupa itu passwordnya tadi apa ya Ustaz? Untuk passwordnya, insya Allah sudah dibagikan oleh wali kelas ya, Ibu ya. Dia password sama username-nya Ustaz. Password sama username Mm-mm. belum dibagikan oleh wali kelas. Sudah tadi, tapi
Umi coba, oh nggak bisa ya. Maksudnya username-nya itu apa, passwordnya itu apa gitu. Apakah namanya atau apa gitu, Ustaz? Oh, username-nya itu NIS. Oh, Nis. Kemudian passwordnya, Oh, passwordnya. Mungkin hadir di sini Ustazah tadi, wali kelas. Mungkin Eh, boleh dibantu. Izin Pak Ismail. Izin Umi. Kelas berapa ya Umi kalau boleh tahu? kelas 7 Ustazah, Ustaz. Namanya atas nama siapa Nihayatul Ulia Hasbi. Ah, ya. Mungkin kelas 7 apa ya Umi kalau boleh tahu? Sama Ustazah Epi. Tadi ada dikirim sih, cuman Umi coba di aplikasi kok nggak bisa dibuka gitu. Harusnya bisa Mungkin coba dikonfirm ulang Umi ke Ustazah Evi via chat Heeh. atau Japri boleh. Jadi memang untuk akun ini seluruhnya kita serahkan ke wali kelas seperti itu Umi. Oh baik Ustaz. Ya, Nanti Umi chat boleh lagi Ustazah Epi. Ustazah Epi boleh dibantu Ustazah Epi di Japri Uminya. Ustazah Epi kebetulan berhadir juga ini. Iya, baik Ustadz. itu ya, itu ya yang berkendala untuk login. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz, kendalanya juga sama nih, Ustadz. Ya, udah dimasukkan username sama passwordnya kan kelas 9. Ya. Tetap passwordnya salah, tulisan yang keluar muncul. Passwordnya salah ya. Iya, Baik, berarti ya ini tadi kalau pesan dari ini Ustazahnya ya. eh, jadi huruf besar dan huruf kecil diperhatikan mungkin Ibu. Izin Ustadz, kayaknya mungkin itu penggunaan huruf besarnya kelas 9 itu K-nya huruf besar. Mungkin dicoba ke tas saya bisa. Oh ya, penggunaan huruf Heeh, kecil huruf awalnya itu K-nya itu huruf besar, Bu. Dicoba dulu. ya. Untuk Besar kecilnya. yang password kasih, dipastikan Pak. huruf kapital atau huruf kecilnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak. Dengan Indra Ustaz, saya sudah login, sudah masuk ke aplikasi Siata. Ya, Itu memang masih banyak yang kosong Ustaz ya. Apanya? Kalau kita dia error Ustaz. masih banyak yang Ya. kosong Bapak ya. Tidak sama dengan Halam, yang tadi saya jelaskan ya Bapak ya. iya data table warning, table ID, table set invalid, respon gitu. Masih banyak. Bapak buka menu apa tadi? Jadi tadi coba buka menu target hafalan. Oh, target hafalan, target ziyadah ya berarti ya. Ya, hafalan hari ini eh, Oh, yang di bisa depan sini ya Bapak ya, yang di yang depan shortcutnya, Oke. yang Eh, shortcut. Baik, Bapak memang apa namanya mungkin memang ada data yang masih kosong ya karena ini aplikasi kan baru, jadi mungkin masih ada data yang masih belum diisi. Tetapi insya Allah step-stepnya seperti tadi dan insya Allah itu akan segera diisi mungkin ya dari pihak sekolah. Tetapi mungkin fokusnya itu kalau yang disampaikan kami tadi adalah di raport Bapak ya. Jadi di raport tadi apa namanya untuk raport pada semester ini nanti langsung bisa diakses di aplikasi ini di paling bawah Bapak ya. Jadi insya Di Allah rapor Ustadz tadi saya buka yang kelas 9 kelas Hafsah binti Umar cuma satu dia masih rapornya. ya masih ada yang belum diupload ya berarti Bapak ya. Mungkin Ya. masih Jadi satu siswa ya mohon Boleh izin, Kalista. izin Abi. Memang yang bisa dilihat hanya satu siswa Abi, cuma Ananda Abi sendiri. Tapi nggak sesuai Pak Ustadz Didin. Ya Eh, saya kan loginnya atas nama Keisha, yang keluar ah, rapornya bukan rapor Keisha. oh iya Abi, boleh atas nama siapa tadi Abi biar kita cek pulang. Bentar, saya buka lagi ya. Tadi saya Siap buka Abi. itu namanya, bentar ya, Abi. Kan dia minta download kan, ya download ke PDF kan. Ya keluar namanya itu Kalista Arhilda. Kelas HBU ya Abi ya. HBU juga Pak Didi. Ustaz Didi. Oke, bentar ya Abi ya, kita bantu cek Abi. Kelas HBU. HBU. Atas nama siapa tadi Abi? Raportnya Abi?
Kesia. Kita loginnya Ya ya Kesia. Bi, Rapornya Kalista. Kalista ya Bi ya. Oke. Iya. Eh kalau saya cek sudah benar Bi. Memang Oh pakai iya, akun Kesha ya Bi. Ha. Coba akun dicek ulang. Kesia. Kalau boleh disorot Kesia. Ya, Iya. loginnya Assalamualaikum Kesia Akila Saki Dalimunte. Mungkin bisa dibantu cek Pak Ismail karena di sini di akun admin saya cek sudah tepat. Baik, mungkin saya cek pinjam ininya Ustadz, akunnya Ustadz, biar dicek oleh, Boleh saya japri ya. ya boleh Ustadz, biar dicekin oleh teman-teman programmer Ustadz. Jadi tidak sesuai antara rapot yang ada, ya Bapak tadi ya, tidak sesuai Ya, antara rapot yang ada sama dengan akunnya. akunnya ya. Ya. Ya, Iya benar. Terima kasih Abi atas reportnya ya. Ada bug error sedikit nih Pak Ismail. Oke. Terima kasih Makasih Abi ya. Ustadz. Iya, terima kasih Abi. Ini kita Ya, ya, ya. proses segera. Assalamualaikum Ustadz. ya Bapak. Izin bertanya dari Alamsah Ustadz, untuk apabila suatu masa itu kita lupa password, itu kira-kira gimana ya Ustadz ya? Oh, Mohon lupa. penjelasannya Ustadz. Kalau Terima kasih Ustadz. sama Bapak. Jadi nanti kalau ada lupa password begitu ya, lupa sandi karena sudah diubah kemudian lupa suatu saat, nah, nanti bisa menghubungi ke wali kelas, Bapak ya. Menghubungi ke wali kelas nanti dibantu riset oleh tim wali kelas, oleh tim yang dari sekolah, Bapak ya. Jadi tidak bisa meriset password sendiri, nanti dibantu riset dari tim sekolah. Gitu, Bapak ya, terkait kalau lupa password. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin Ustadz Ismail saya bantu jawab ini ada yang kirim di grup chat Umi dari Ananda atau Abi dari Ananda Aragon. Jadi yang pertama kami bertanya apakah dengan adanya Siata akan mengurangi sharing dengan Walas. Tidak Nah, ini tetap seperti biasa pembagian raport kita lakukan seperti biasa tapi memang harapan kita dengan lebih duluannya Umi dapat raport Ananda ini nanti Umi bisa lebih detail lah ketika bertanya kepada wali kelas. Jadi waktu untuk diskusi wali kelas itu tidak kami kurangi Umi. Bukan dengan Siata ini terus kita tidak ada pembagian raport kan Ananda pulang seperti biasa. Tidak seperti itu Umi. Ini lebih ke kita mempermudah dan biar bisa fokus nanti ketika berdiskusi dengan wali kelas. Seperti itu Umi. Mungkin itu jawaban saya Pak Ismail. Terima kasih. Ya, bentar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya lagi. Silakan, Ibu. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Kan sudah Umi buka tuh sesuai dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Umi mau tanya, data si santri itu bisa nggak diubah karena ada beberapa data yang mungkin tidak sesuai gitu. Ya, santri bisa diedit ya, Ibu ya, bisa diedit tadi. Masuk aja ke profil, di profil. Nah, ini di profil, ini tempatnya untuk satu mengganti password apabila password aksesnya mau dirubah atau mau diganti. Yang kedua di bawahnya itu ada edit data. Jika misalnya ada data-data yang mau diedit, ya misalnya belum sesuai atau
ada yang belum lengkap begitu. Tinggal diklik edit data ini. Nah, di sini ada beberapa kolom. Nah, tinggal diisi yang mana yang mau diedit, kemudian tinggal di next sampai akhir. Ya, kalau sudah diedit, tinggal di next next saja datanya ini, next sampai akhir, tinggal di finish. Nah, seperti itu ya untuk perubahan data atau data santrinya atau data siswanya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya orang tua Aufa Permadi, kelas 8 TBU. Ustadz, untuk yang menu kalender kegiatan, apakah itu nanti isinya akan sama dengan kalender akademik? Karena kalau sekarang kan kelihatannya masih kosong, nggak ada apa-apa di situ kan, hanya seperti kalender biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz, kan kemarin begitu kita mau bagi rapot ini, kita diminta wali kelas untuk mengumpulkan buku holiday kalau saya nggak salah. Nah, yang jadi masalah buku holidaynya kadang kita juga nggak tahu nih udah sama Ustadznya atau masih sama kita, sedangkan kita cari mungkin nggak dapat gitu. Apakah bisa juga itu di cover di dalam Ciata ini gitu, sehingga lebih enak juga, kita kan tidak pakai yang manual lagi, ataupun kalaupun nanti manualnya tidak ada, dia sudah terekam ke aplikasi Ciata. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih juga Ibu. Jadi yang pertama tadi terkait dengan kalender kegiatan. Nah, kalender kegiatan ini kan di sini sekarang mungkin masih kosong karena memang belum diisi. Mungkin akan aktif mungkin mulai semester depan. Nah, ini kalau misalnya nanti terisi atau sudah ada datanya, nanti akan ada keterangan-keterangan misalnya di bulan Desember nanti akan ada kegiatan apa saja di SMP misalnya atau di SMA. Nah, nanti akan ada di sini berikut juga dengan keterangannya, dan ini juga tampil di akun Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, mungkin Ustadz Didi bisa membantu untuk menjawab, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ismail. Jadi terima kasih Umi. Ini mungkin masukan bagi kami, tapi mohon izin Umi untuk liburan semester ini kita belum bisa menggunakannya. Tapi ini menjadi masukan yang mungkin akan kami pertimbangkan ke depannya untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Jadi tidak secara manual lagi. Mungkin itu jawaban saya, Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, izin bertanya, untuk aplikasi ini apakah bisa dipakai di satu akun itu untuk beberapa perangkat, 2 HP atau berapa gitu? Ya, bisa langsung di beberapa perangkat bisa. Bisa login di HP, di HP Bapak, di HP Ibu bisa langsung seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ya, silakan Bapak. Izin, maaf saya terlambat bergabung Ustaz. Untuk username-nya tadi izin Ustaz pakai apa ya Ustaz? Username tadi menggunakan NIS Bapak. Oh, passwordnya Ustaz? Passwordnya nanti dijapri oleh wali kelas nanti. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bapak. Ya, Ustadz, ini saya mau bertanya. Sebelumnya ini kan Al-Azhar sudah punya sistem laporan atau informasi seperti ini yang di website ya. Itu saya lihat dan memang selama ini saya menggunakannya ya. Itu cukup lengkap menu-menunya, termasuk ada laporan keuangan, laporan konseling, laporan tes CBT, tapi memang selama ini itu saya lihat nggak terisi ya informasinya, cuman laporan keuangannya aja yang ada. Jadi maksudnya apakah aplikasi ini ngelink juga dengan yang ada di website sebelumnya,
atau ini terpisah. Itu satu. Terus yang kedua, kalau sebelumnya saya memanfaatkan informasi keuangan yang ada di website, apakah bisa juga ditambahkan di aplikasi ini untuk informasi keuangannya? Karena kadang-kadang saya ada apa istilahnya tabung ke akun Ananda saya di yang muamalat. Jadi untuk apa pembayaran SPP itu udah otomatis saja diambil dari yang muamalat. Jadi saya tahu berapa sisa dana di rekening Ananda saya. Begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, Bapak, terkait dengan pertanyaan tersebut, kembali ke tadi, Ustaz Didi mungkin ya, yang bisa menjelaskan, Ustaz, silakan. Izin Pak Ismail, ini mungkin dijawab oleh langsung tim IT kita. Ada Ustadz Angga sama Ustazah Amanda. Mungkin bisa dibantu Ustadz Angga sama Ustazah Amanda. Ya, izin Pak Ibu, kalau untuk aplikasi yang Mumtaz yang sebelumnya memang masih kita gunakan sampai sekarang, dan itu masih untuk keperluan keuangan, misalnya SPP dan lain-lain. Ya, untuk hubungan dengan aplikasi ini memang tidak ada ya. Ini memang aplikasi yang berdiri sendiri, tapi mungkin ke depan untuk pengembangannya bakal dimasukin juga ke aplikasi ini, tapi mungkin butuh waktu lagi. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya sih berharap kalau bisa ditambahkan menu di aplikasi ini untuk informasi keuangan dari Ananda. Saya rasa sekian aja. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian izin tadi, Ustadz, saya menjawab tadi pertanyaan dari Abi Keisha ya, tadi ya, yang raportnya belum sesuai. Jadi tadi memang ada terkait dengan akunnya. Jadi akunnya itu ketika dibuat oleh admin belum dipilih namanya. Jadi sudah saya sesuaikan. Silakan, mungkin Abi Keisha bisa dicek ulang, ya, bisa dicek ulang raportnya. Habis. Makasih, Ustaz. Sama. Kemudian ini ada pertanyaan juga di kolom chat ya. Coba saya sambil bacakan gitu ya. Link aplikasi tadi ya, link aplikasinya siata.id ya, siata.id, atau bisa download di Play Store Siata atau Siata A, SIATAA. Oke, tadi ini sudah dijawab oleh Ustadz Didi. Untuk iOS apakah bisa apps-nya ya? Belum bisa untuk iOS. Jadi aplikasinya hanya di Play Store. Lewat kan agak jauh. Lupa password dan sandi tadi ya, lupa bisa probabilitas. Nanti sebelum lagi rapor Sabtu semua data sudah masuk. Nah, tadi ini sudah dibalas-balas ya. Tutorialnya nanti dikirim. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu terkait dengan teknis. Ada kendala mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya orang tuanya dari Naswa Anis Alahaira, kelas 7. Wah ya. Memang izin saya Ahyar lambat gabung. Tadi untuk apa tadi itu? Untuk membuka Siata tadi itu melalui apa tadi, Ustaz? Bapak bisa melalui browser, nanti tinggal ditulis saja siata.id ya, siata.id kalau melalui browser, atau bisa download di Play Store. Nanti tinggal diketik aja siata.id. Ini juga bisa dibuka langsung melalui aplikasi atau menggunakan browser. Browser bisa Google Chrome atau browser lainnya, Bapak. Oh ya, siata.id ya, gitu aja ya Ustadz ya. Nah, .id gitu aja.
Ya, Baik Ustadz. Nah ini daftar hadir nggak ada Ustadz ya? Yang hadir dari orang tua santri nggak ada ya? Biasa aja ya. biasa aja. Udah. Syukron Ustadz. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, belum bisa dengar Ustaz. Kesehatan anak-anak. Oke. Yang pertama ini App Store belum bisa ya. Nah, jadi untuk App Store atau iOS memang belum bisa ya, Ustazah ya, Bapak Ibu ya. Jadi belum bisa di-download di App Store. Tetapi tidak perlu khawatir karena antara itu yang aplikasi yang di Play Store ataupun yang diakses melalui browser itu sama. Ya, aksesnya sama, tampilannya sama, menunya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Bapak Ibu yang downloadnya menggunakan Android di Play Store dengan yang menggunakan browser di iPhone ya. Jadi tidak ada perbedaan insya Allah. Jadi sama. Nah, kemudian yang kedua, saran kalau bisa terkait kesehatan anak-anak. Nah, itu memang rencana ke depan semua ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu. Jadi semua terkait dengan informasi anak-anak, putra putri Bapak Ibu sekalian gitu ya, akan ada di aplikasi ini termasuk kesehatan karena memang juga nanti akan ada fitur UKS. Absensi anak-anak juga akan ada di sini berupa RFID nanti. Eh, Pokoknya ini sudah dirancang memang oleh manajemen dari Al-Azhar begitu ya, agar jadi satu di aplikasi ini, termasuk juga nanti keuangan juga akan jadi satu di aplikasi ini ya. Sudah dirancang memang oleh manajemen sehingga tidak perlu banyak lagi aplikasi, tidak perlu ribet gitu ya dari Bapak Ibu, tinggal satu aplikasi ini terintegrasi dengan semuanya. Tetapi memang masih dalam progres gitu ya, bertahap. Nah, tahap yang sekarang ini kita kejar untuk yang pembagian rapot di semester ini. Nah, jadi makanya tadi saya tekankan untuk tutorialnya itu yang di pembagian rapot. Tetapi terkait data-data lain, misalnya data tahfidz, data tahsin, atau data pembelajaran juga bisa Bapak Ibu lihat. Eh, Tinggal data-data atau fitur-fitur yang bertahap itu tadi. Seperti tadi ya, UKS dan lain sebagainya. Kemudian, masih ada yang bertanya username dan password. Jadi untuk username dan password bisa ditanyakan langsung ke wali kelas. Insya Allah sudah dikirimkan juga oleh wali kelas ya, melalui Japri. Kemudian Al-Azhar apa link aplikasi keuangan. Soalnya saya juga biasa mengirim uang untuk program. Nah, udah dipotong berapa dan berapa dan alangkah baiknya Ustaz agar segera digabungkan. Ya, jadi memang rencananya akan digabungkan. Jadi kalau di aplikasi yang keuangan itu kan lebih fokus ke keuangan saja, tetapi terkait dengan perkembangan tidak terlalu detail, mungkin hanya laporan-laporan saja. Nah, maka aplikasi Siata ini dihadirkan oleh manajemen Al-Azhar Asy-Syarif begitu ya untuk mengakomodir hal-hal tersebut Bapak Ibu. Jadi agar Bapak Ibu bisa mengetahui perkembangan anak secara detail setiap harinya dan secara real time. Nah, makanya aplikasi ini dihadirkan. Gitu. Nah, nanti rencana akan digabungkan keuangan juga jadi satu, tetapi memang progresnya bertahap, gitu ya. Silakan Umi, Davi ya, ada pertanyaan silakan Umi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, saya mau menanya apakah ada apakah ada call center yang di Siata ini? Karena kan call center kita yang melalui WA responnya kan agak lambat gitu. Jadi apakah di Siata ini ada call center juga gitu? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Umi ya. Terkait call center, insya Allah wali kelas siap mendampingi Umi terkait kalau ada kendala terkait dengan aplikasi. Nah, nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke kami begitu. Kalau ada kendala ataupun bugs ya, insya Allah. Tapi kalau dari akun Bapak Ibu ya, dari akun wali. Karena memang tidak terlalu banyak inputan, insya Allah hanya laporan-laporan saja, insya Allah tidak akan banyak kendala. Tetapi kalaupun ada, nanti bisa disampaikan ke wali kelas, kan biasanya hubungannya juga dengan wali kelas. Nah, nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke tim programmer gitu ya untuk perbaikan itu. Terima kasih Ustadz. Ini ya, ini ada pertanyaan rapotnya lihat di menu apa. Jadi
rapotnya itu Umi tinggal buka aja aplikasinya ya, login menggunakan username dan passwordnya. Kemudian ada menu titik 4 ini di atas pojok kiri. Nah, kemudian di paling bawah. Paling bawah ada pilihan rapot. Nah, tinggal klik aja rapot tersebut. Nah, maka rapotnya nanti akan tampil di sini. Jadi ada nama anak, kemudian kelasnya, nah, kemudian ada rapotnya. Di atas ini rapot akademik, di bawahnya rapot tahfidz. Ini bisa langsung dibuka di aplikasi. Ya, nanti mendownload secara otomatis berbentuk PDF. Begitu. Nah, tadi sudah dibantu jawab ya. Izin Ustazah. Izin Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya coba download rapotnya. Ya, Itu untuk tanda tangan bagaimana Ustaz? untuk tanda tangan. Ada tanda tangan orang tua masih kosong, apakah perlu dicetak lagi atau seperti apa? Nah, itu kebijakan dari lembaga mungkin. Ustaz Didi nanti yang bisa menjawab, Ustaz. Bapak. Izin Pak, saya jawab aja Pak Ismail, izin Abi. Jadi memang di rapor itu kan ada tanda tangan orang tua. Jadi memang yang Abi Umi lihat itu versi digitalnya. Nanti yang versi printoutnya Abi Umi tidak usah print lagi di rumah. Nanti kan hari Sabtu mau ambil rapor. Nah pada saat ambil rapor itu, raportnya kan nanti Abi Umi bawa pulang. Tanda tangannya di situ aja bisa mau. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Makasih. Sama-sama Abi. Mungkin Umi Nur Hamidah dia mau ditanyakan. Umi silakan Umi. Ya, silakan. Izin Ustadz mau bertanya, itu kan saya buka profil anak Ananda, ya Jid banyak yang salah dari nama orang tua, semuanya rata-rata salah. Gimana saya edit? Apa saya edit langsung atau gimana dari sekolah atau ngedit? Ya, boleh diedit langsung. Ini. Ya, Ustaz Didi gimana terkait data itu? Ya, izin Umi, nama Nanda siapa ya Om ya? Biar kita catat, kita cek. Yazid Sirat Al-Amin Siregar. Kelas berapa Umi? Kelas 7 apa? Abdullah bin Mas'ud. 7 ABM ya. Ini ada Ustazah Nurul, mungkin dibantu Ustazah Nurul. Bisa dicek kan, mana tahu ada salah input data atau gimana. Ya baik Ustaz, nanti setelah ini akan kami perbaiki Ustaz. Ya, terima kasih Ustazah Nurul. Izin ya Om ya, nanti mungkin akan diperbaiki oleh Ustazah Nurul Umi. Mungkin ada kesalahan input atau tidak sinkron seperti itu. Jadi tidak jadi nggak perlu saya edit lagi ya Ustaz? Belum Om. Nanti kami aja yang edit karena memang ini kemarin kita menjadi tugasnya wali kelas seperti itu. Tapi mungkin nanti wali kelas butuh confirm Om. Nanti mungkin wali kelas akan menjapri Umi seperti mungkin ada data-data yang perlu diupdate kan Om, kan seperti itu aja Om. Oke. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Umi. Izin juga ini Pak Ismail mungkin saya jawab yang di chat. Jadi yang pertama ada orang tua dari Ananda Faik. Nah ini izin Umi, ini kan baru launching. Jadi memang kami fokuskan untuk pembagian rapor di semester ini. Dan insya Allah ke depannya seluruh data akan kami update dan akan kami masukkan data mulai dari awal masuk ke sekolah. Yaitu mulai dari kelas 7 seperti itu. Lalu ada Abi ini untuk ekskul dan adanya masukan kepada sekolah. Ya Abi ini makanya tadi disampaikan Pak Ismail ini masih dalam masa pengembangan, masih dalam kategori pengembangan. Jadi memang ini ke depan akan kami buat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi untuk penggunaannya, termasuk seluruh laporan-laporan yang berkaitan dengan ekskul dan prestasi Ananda. Insya Allah akan kita update di Siata. Jadi Abi sama Umi bakal dapat report. Contoh sekiranya Ananda mungkin menang Olimpiade di minggu ini akan ada report atau pemberitahuan yang ada di aplikasi Abi sama Umi. Seperti itu. Ya, pembayaran SPP tadi sudah, insya Allah kita tambahkan Abi. Insya Allah kita sinkronkan. Ini target kami ke depannya untuk semester selanjutnya. Terima kasih Abi sama Umi. Mungkin ada Izin Ustaz. Iya, silakan Abi. Untuk tadi terkait SPP, untuk yang infak juga seperti itu kah? Masih saya lihat masih Benar, datanya Abi. juga. Itu
sama Oh, Abi, ada beberapa data yang memang masih dalam pengembangan, jadi memang oh siap, kita sedang sinkronisasi juga seperti itu siap. Abi. Jadi Oke, terima insya kasih. Allah untuk yang belum ada akan kita update sesegera mungkin. Ah, iya, iya. Baik, baik, makasih. Terima kasih Abi. Jadi mungkin ini Eh, disosialisasikan terlebih dahulu, mungkin agar bisa mendapat feedback-feedback begitu ya, Ustadz ya dari. Iya, benar-benar Pak Ismail. Terima kasih. Karena kan dari ini juga kita mencatat insya Allah masukan-masukannya ini akan menjadi catatan buat kita untuk kita update lagi. Lalu untuk Umi, ini Umi Keki Yunita, terima kasih Ini aplikasi Siata ini bukan untuk menggantikan Umi, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menambah, mempermudah, mensinkronisasi komunikasi Abi Umi sama orang tua. Jadi untuk dokumentasi segala macam yang seperti biasa di grup WA tidak akan berubah. Tetap akan dikirimkan oleh wali kelas dan wali asrama. Seperti itu Abi. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Umi. 300 wali santri gitu. Siata ini untuk seluruh siswa Umi, seluruh siswi Al Azhar Syarif Sumatera Utara mulai dari SD, SMP sampai KMA. Tapi mungkin nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian isi dari aplikasi ini sesuai sama jenjangnya. Seperti itu habis. Ada pertanyaan lagi kira-kira Abi, Umi? Mungkin Ustaz Zengko bisa dibantu. Ya, silakan Umi Davi dan Umi Apa kan? Gibran, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin kembali. Untuk data kesehatan Ananda, apakah ada di sini Ustadz? Iya, seperti tadi Umi sudah kami sampaikan, insya Allah ada juga Jadi itu tadi akan ada menu tambahan Pak Ismail ya, yang berkaitan dengan UKS atau kesehatan Ananda, baik itu perizinan untuk berobat ataukah report-report berkaitan dengan kesehatan Ananda. Ananda pernah sakit atau tidak, ketika sakit itu perawatannya apa, diberikan obatnya apa, seperti itu kemarin kalau tidak salah. Apa namanya alurnya betul ya Pak Ismail ya? Ya, semua terkait dengan UKS itu sudah dilengkapkan di sini insya Allah Ustadz, terkait dengan pengembangannya ya. Cuma kan memang bertahap. Kemudian juga selain itu juga kan ada dokumentasi juga di sini juga ada nanti Ustadz. Jadi ada dokumentasi nanti di setiap kelas, di setiap pembelajaran insya Allah itu Ustadz juga ada. Baik, makasih Ustadz. Sama-sama Umi. Nah, untuk Umi ini untuk yang SMA sama Untuk yang SMA aplikasinya juga sama Siata.id juga. Mungkin boleh nanti komunikasi ke wali kelasnya Lalu untuk Umi yang sudah mengedit, terima kasih Terima kasih banyak sudah mengedit ini mempermudah membantu Saza Nurul. Kalau Umi udah edit enggak apa-apa Alhamdulillah. Tapi kalau tadi yang Umi yang belum sempat mengedit biar kami saja mengeditkan tidak apa-apa. Bagi Umi yang sudah mengedit enggak apa-apa Alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi. Ada pertanyaan lagi kira-kira Abi dan Umi? Mungkin mungkin sudah pas ya Ustazah Ingrid boleh dibantu. Oke, Ustadz Didi, izin Ya, saya kembali ya, Ustadz, siap, apa siap. Didi dan Umi, kebetulan Ustazah Ingrid ada kepentingan lain. Oke. Untuk itu Abi dan Umi berhubung waktu sudah menunjukkan 17.35, mungkin Ustadz Didi nanti apabila ada Abi dan Umi yang mempunyai kendala ataupun hal yang perlu dilaporkan mungkin kami bisa bantu melalui wali kelas ya Umi. Wali kelasnya nanti akan sampaikan ataupun silahkan dijapri ke wali kelas masing-masing Umi. Selanjutnya mungkin doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Hafiz Mustafa kepada Ustadz Hafiz. Kami silakan Ustadz.
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Makasih, Terima Ustaz. kasih kepada Ustaz Hafiz Mustafa. Semoga dengan pembacaan doa tersebut kita dapatkan Syukran, Ustaz. keberkahan acara kita ini, Abi dan Umi. Kemudian Abi dan Umi, seluruh masukan dari Abi dan Umi sudah kami catat dan dirangkum. Insya Allah akan segera kita perbaiki dan doakan segera rampung agar aplikasi ini dapat memudahkan semua apa yang kita inginkan Abi dan Umi. Dengan harapan Abi dan Umi, semoga dengan launchingnya aplikasi Siata ini dapat mempermudah kita, tapi bukan mempersempit ataupun mengurangi intensitas komunikasi kita satu sama lain gitu ya Abi dan Umi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Abi dan Umi, Bapak Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Syarif, kepada seluruh manajerial yang telah meluangkan waktunya untuk dapat kita bersama-sama hadir dalam sosialisasi aplikasi Siata di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup dari rangkaian acara kita, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Sekian Nabi dan Umi, kami dari Sekolah Islam Al-Azhar Syarif Sumatera Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat buat kita ke depannya bersama-sama. Silakan Nabi dan Umi sudah boleh live. Untuk segala kendala nanti boleh dijaprikan ke wali kelas ataupun ustazah yang bisa dihubungi ya Umi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.